Saya yang paling aman karena tadi malam makan duriannya tadi malam. Ya. Cukup banyak dan pagi-pagi output. Saudara, saya dapat tugas untuk menjelaskan roh keperkasaan. Saya secara pribadi merasa tidak memiliki itu. Tetapi tadi pada waktu kita berdoa dan tentang gerbang, saya berdoa tadi. Dan Tuhan berikan gerbang kesetiaan. Di mana Tuhan katakan bahwa walaupun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Dan firman itu sangat memberkati saya. Dan akhirnya saya merenungkan, saudara, apa sih hubungannya keperkasaan dengan kesetiaan? Saudara, saya mengaku dengan jujur. Bahkan pada waktu saya mau menikah dengan istri saya cerita tentang siapa saya, hidup masa lalu saya. Pada waktu saya cerita, saya sampai kaget, sampai diam. Saya bilang, pikir, sungguh-sungguh inilah hidup saya. Dan Tuhan menilai itu adalah keperkasaan, saudara. Karena saya bisa cerita apa adanya. Dan itu juga yang membuat semua masa lalu hidup saya itu dikalahkan oleh keperkasaan yang dari Tuhan melalui kesetiaannya. Kenapa saya bisa belajar terbuka? Saya diwarnai banyak, saudara. Saya melihat contoh hidup dari seorang hamba Tuhan yang bernama Yusak Cipto. Dari tahun 80 saya kenal beliau, saya sering datang ke persekutuan. Ya, dengan semua kenakalan saya datang dengan berganti-ganti teman. Jangan bilang istri saya ya. Saya melihat, saudara, bahwa keperkasaan yang dari Tuhan itu melalui hal-hal yang kecil, saudara. Dan saya belajar kepada beliau bagaimana segala sesuatu tanya Tuhan. Nah, dulu, saudara, buat saya ada sebuah pertimbangan yang sulit untuk saya bisa mengikuti. Maksud saya begini, kalau ada dua pilihan atau lebih dari satu, saya bilang, itu kan tanya Tuhan. Tapi kalau nggak ada pilihan, yang gak usah tanya Tuhan. Saya dulu sering begitu, saudara, bertanya, berdebat. Contohnya, saudara, ini sebuah pengalaman dan itu merubah paradigma hidup saya. Pada waktu itu Pak Yusak pelayanan di Tegal, terus diteruskan ke Temanggung. Jadi hari Jumat ada persekutuan di Tegal, Jumat malam saya berangkat ke Temanggung. Begitu mobil saya sampai di Weleri, di kota, saudara, itu lampu mati. Ada kekeliruan tentang pokoknya arus masuk dan sebagainya, ada yang keliru sampai di Weleri mati. Jadi buat saya tidak ada pilihan, buat saya. Kalau saya belok kanan itu dari Weleri ke Temanggung, zaman itu, saudara, aduh gelapnya bukan main. Sampai orang kalau lewat malam di situ banyak yang takut. Kalau naik mobil malam takut, sepi. Dan tidak seramai sekarang. Jadi buat pikiran saya,
tidak ada pilihan lain kecuali saya harus nginep di Weleri. Karena untuk meneruskan ke Semarang juga bahaya karena tidak ada lampu. Jadi saya tanya kepada beliau. Saya panggil Om waktu itu. Om, ini harus nginep di Weleri. Dia tahu lampunya mati. Mobil saya lampunya mati. Untuk belok kanan, saya bilang itu jalannya sepi, gelap, dan mobil jarang lewat situ. Kalau malam saudara pernah terjadi ada perampokan dan sebagainya, pokoknya orang takut lah. Saudara, saya kaget jawabannya. Dia bilang, takon Tuhan sih. Buat saya itu mengejutkan. Karena buat saya itu bukan pilihan. Karena untuk takon Tuhan. Jadi kalau takon Tuhan kan berarti bisa nginep, bisa meneruskan perjalanan kan. Nah kalau meneruskan perjalanan saudara itu kira-kira jam 11 malam. Gak ada bengkel. Jadi paling aman buat saya bijaksana kalau saya cari penginapan di Weleri, besok bangun pagi ke bengkel, selesai meneruskan ke Temanggung, masih keburu karena kebaktian Sabtu sore dan Minggu. Itu pikiran saya. Jadi pada waktu beliau takon Tuhan saya tuh terkejut saudara. Buat saya nggak bisa terima. Saya bilang, Om, kalau tanya Tuhan dan Tuhan berkata terus, gimana caranya? Nyetir malam jam 11 tanpa sinar. Saudara, dia bilang, wis lah takon Tuhan sih. Jadi pada waktu mobil berhenti saudara, dia bilang, ya sudah Om sing tanya, aku mah gak tanya, mumet buat saya. Lah buat saya gak masuk akal saudara untuk meneruskan perjalanan. Tapi begitu berhenti, dia bilang, Pat, terus saya nyetir. Hah? Nyetir? Kemana? Ya Temanggung. Waduh, buat saya saudara itu pengalaman yang belum pernah terpikirkan nyetir mobil di malam gelap tanpa lampu. Saya bilang, dia ngomong, kau dari center ora? Oh no, dia bilang gitu. Oh ya, jadi saya rada berbesar hati. Jadi beliau sudah tua, tangannya gini saudara, keluar. Oh, tapi senternya kan senter kuno kan, jadi ada angin saudara, jadi nggak rapet. Baru berapa menit, jedot lah. Om, piye itu mati? Tenang baik. Aduh, saya bilang, ini pendeta hamba Tuhan ini memang repot ini. Saya bilang, saudara, akhirnya saya bilang, tunggu mobil. Ada mobil lewat, kita ikutin udah. Mobilnya ketakutan. Dikira kan rampok toh kita. Saya bilang, waduh. Saudara, tapi hari itu saya sungguh-sungguh. Itu pengalaman yang merubah hidup saya. Saudara, apa yang terjadi? Itu mendadak seperti ada, kayak ada sinar lah. Tapi sebetulnya bukan waktunya terang bulan, tapi ada sinar sedikit. Saudara, saya hanya setir melihat garis. Kalian tahu ya, di jalan tuh ada marka, ya ada marka, ada garis putih-putih. Line itu saudara. Saya hanya lihat itu pelan-pelan. Di tolong yang kedua, saya bolak-balik Tegal Temanggung. Saya bilang, Tuhan saya capek. Tapi Tuhan mengajar saya kesetiaan. Kalau saya siang saudara, saya tahu, ingat lubang di sini, lubang kanan, saya ingat semua. Karena sudah bolak-balik sampai 3 tahun lebih. Jadi malam itu saya mesti ketolong, ini habis belok ini, habis ini lewat ini gini. Jadi saya ketolong seperti itu. Dan saya hanya melewati jalan saudara. Dia bilang, bisa toh? Lah ya bisa, tapi aku deg-degan saudara. Begitu sampai di Temanggung, mobil saya naikin masuk garasi, mati. Saya bilang, Tuhan, belum pernah saya lihat pengalaman seperti ini. Saya melihat betapa perkasanya Tuhan. Kalau kita mau belajar setia dalam perkara kecil.
Dari situ saudara, saya mengerti, saya banyak belajar. Alkitab berkata firman itu seperti pelita di kaki kita. Nanti pada waktu semua gelap saudara, hidup kita hanya dituntun oleh firman Tuhan. Itu saya lihat garis putih hanya remang-remang. Tapi itulah pegangan saya. Saya lewati waktu demi waktu, menit demi menit, akhirnya sampai ke tujuan. Saya bersyukur sebelum saya kenal beliau, dari pertama kali saya bertobat, saya baca Alkitab tiap hari. Ada dorongan begitu kuat, saya baca Alkitab setiap hari. Makanya saya bilang sama anak-anak saya, begitu dia mulai bisa baca Alkitab, saya bilang, Vincent, Victor, Grace, baca Alkitab. Saya bilang, kenapa Pak baca? Nanti kamu kenal Tuhannya Papa. Tuhan yang merubah hidup Papa. Itu karena firman. Dan saya tahu saudara, keperkasaan itu bertambah kalau kesetiaan yang dari Tuhan kita izinkan bertambah dalam hidup kita. Amin. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang memberikan kepada kami roh keperkasaan. Ada banyak kelemahan dalam hidup kami. Ada banyak hal-hal yang gelap di depan kami. Berikan kami roh keperkasaan yang Kau berikan kepada hamba-Mu, Pak Yusak. Berikan kepada kami. Dan kami tahu Tuhan, berikan kami juga kesetiaan. Roh kesetiaan. Saya ingat sekali pada waktu Pak Yusak tahun terakhir dia berkata saya tidak pelayanan. Di Temanggung biasanya beliau tidak pernah orang minta doa. Dia panggil saya, dia tumpang tangan. Dia berikan, katakan aku berikan kau roh kesetiaan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Itu yang menambahkan keperkasaan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan berikan kami roh kesetiaan. Engkau sudah bukakan kami gerbang kesetiaan. Dan terus bawa kami dalam setia yang perkara yang kecil. Dan kami juga setia dalam perkara yang besar. Sampai Kau beri kami jaminan kuat untuk menyelesaikan semuanya sampai garis akhir. Demi nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Saudara, hari ini adalah hari yang tanpa direncanakan, sebetulnya adalah hari yang luar biasa. Saudara, orang Israel itu mengenal 2 kali tahun baru. Yang tadi yang pernah kita rayakan adalah Ayin Gimel tahun ini. Itu merupakan tahun baru, dasarnya adalah penciptaan. Jadi dari dasar penciptaan mereka hitung, maka mereka mengatakan ya ini tahun baru. Tetapi yang diperintahkan oleh Alkitab sebagai tahun yang pertama, bulan yang pertama, tiap-tiap tahun itu adalah peristiwa Eksodus. Pada waktu orang Israel keluar dari Mesir, itu ada perintah Tuhan yang berkata bahwa itu akan menjadi permulaan tahun bagi kamu. Itu merupakan hari lahirnya yang namanya bangsa Israel. Yaitu bangsa yang secara daging mendapatkan akan hak kesulungan dari Tuhan. Itu lahir. Dan tadi sore, kemarin sore pada waktu matahari terbenam, dan sampai dengan hari ini, sampai nanti matahari terbenam, itu kita merayakan tahun baru, dan ini merupakan tanggal 1 Nisan. Dan kata Nisan sebetulnya dari kata yang artinya mujizat. Jadi hari ini hitungan tahun Saka adalah tahun baru, hitungan lahirnya bangsa Israel, dan hitungan pemerintahan raja-raja Israel, ini juga tahun baru. Jadi ada beberapa hal yang tanpa kita sadari, baru Tuhan buka dalam 1-2 hari ini, dan Dia mau berkata betapa sebetulnya seriusnya apa yang Dia mau berikan buat kita. Walaupun tadi disampaikan dengan cara guyon, Anda mendengar soal puk, soal pipis, soal kentut,
lupakan yang itu, rohnya harus diterima. Roh pengertian, roh keperkasaan, ya toh, roh nasihat. Jadi jangan Anda ingat-ingat pipis dan kentutnya pendeta, itu lupakan saudara. Nanti Anda kehilangan poin yang paling utama. Karena ini hari ajaib, Tuhan sediakan buat semua kita. Dan yang lebih ajaib lagi sebenarnya hari ini, di Vatikan mulai pemilihan paus yang baru. Nah, apa yang signifikan dari paus ini? Sebetulnya sudah cukup lama, dari abad 12. Ada nubuatan sebenarnya. Ada satu uskup dari Irlandia yang hari itu dia pergi ke Roma dan dia mengaku mendapatkan penglihatan. Rupanya uskup ini kemudian dihargai, dihormati oleh gereja Katolik sebagai santo. Dan dia mengatakan nanti pada paus kesekian, itulah zaman antikris. Akan ada aniaya yang sangat besar. Di dalam hitungan itulah yang akan dipilih nanti itu persis pada urutannya. Nah, saudara sekalian, kita juga mengerti Amerika sudah meloloskan akan sebuah undang-undang baru tentang healthcare, tentang biaya penanggungan kesehatan, dan di dalamnya paketnya mereka menyiapkan chip yang akan ditanam di dahi atau di lengan. Kalau semua Anda gabungkan, saudara bisa mengerti tidak betapa pentingnya hari ini. Tuhan sangat ingin apa yang jadi jatah kita terima supaya semua menuntaskan apa yang Tuhan harus kita tuntaskan. Nah, sekarang bagian saya adalah bicara roh hikmat. Mari kita lihat Amsal pasal yang ke-8. Amsal pasal yang ke-8, saya mau ajak Anda melihat mulai ayat yang pertama, dan saya akan baca dulu sampai dengan ayat yang ke-29. Anda akan melihat betapa hebatnya yang namanya roh hikmat ini kalau turun dalam kehidupan kita. Nanti kita akan belajar sebetulnya ini apa, bentuknya seperti apa. Lihat dulu Amsal pasal 8, mulai ayat yang pertama. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya? Di atas tempat-tempat yang tinggi di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan, di sanalah ia berdiri. Di samping pintu-pintu gerbang, di depan kota, pada jalan masuk, ia berseru dengan nyaring. Hai para pria, kepadamulah aku berseru, kepada anak-anak manusia, kutujukan suaraku. Hai orang yang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan. Hai orang bebal, mengertilah dalam hatimu. Ayat yang ke-6, Anda perhatikan ini. Dengarlah, karena aku, siapa aku ini? Hikmat, roh hikmat itu. Karena aku akan mengatakan perkara-perkara yang dalam. Kita banyak mendengar, diajar untuk punya kedalaman. Hanya kalau roh hikmat menguasai kita, Anda akan dikenalkan kepada perkara-perkara yang dalam, dan akan membuka bibirku tentang perkara-perkara yang tepat. Karena lidahku mengatakan kebenaran, dan kefasikan adalah kekejian bagi bibirku. Segala perkataan mulutku adalah adil, tidak ada yang berbelat-belit atau serong. Semuanya itu jelas bagi yang cerdas, lurus bagi yang berpengetahuan. Terimalah didikanku lebih daripada perak, dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Sifat dari hikmat ini adalah mendidik, saudara. Jadi kalau Anda tidak mau dididik, engkau tidak akan pernah bisa terima. Ini bukan sekedar saya terima, lalu selesai. Karena dia berkata, terimalah didikanku lebih daripada perak, dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. 12. Aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkaan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat.
14 Anda perhatikan. Padaku ada nasihat dan pertimbangan. Akulah pengertian. Padakulah, apa saudara? Kekuatan. Saya mau ulang lagi, ajaib. Dia mengatakan, padaku ada nasihat dan pertimbangan. Akulah pengertian, padakulah kekuatan. Karena aku, para raja memerintah, dan para pembesar menetapkan keadilan. Karena hikmat. Karena aku, para pembesar berkuasa, juga para bangsawan dan semua hakim di bumi. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. 18. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Aku berjalan pada jalan kebenaran, di tengah-tengah jalan keadilan, supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku, dan kuisi penuh perbendaraan mereka. 22, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada, sebelum air samudera raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air, sebelum gunung-gunung tertanam, dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangnya, atau debu dataran yang pertama. Ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudera raya. Ketika ia menetapkan awan-awan di atas, dan mata air samudera raya meluap dengan deras. Ketika ia menentukan batas kepada laut, supaya air jangan melanggar titahnya. Dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi. Sampai di sini sebetulnya saya bertanya, hikmat itu seperti apa bentuknya? Pengertiannya apa sebetulnya hikmat itu? Saya mau teruskan ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-36. Saya bacakan dulu bahasa Indonesianya. Aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Kalau Anda baca ini, oh hikmat itu kayak anak kecil ya, lucu pokoknya mainan terus di depan Tuhan, kira-kira begitu. Ternyata bukan saudara, hikmat itu bukan anak kecil yang hanya bisa manja-manja dan hanya suka mainan di depan raja atau tuannya. 31 dia berkata, aku bermain-main di atas muka bumi dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Lalu ayat 32, oleh karena itu hai anak-anak dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak, janganlah mengabaikannya. 2 kali dia bicara soal didikan. 34, berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku, mencintai maut. Saudara, saya bertanya terus terang, ini bentuknya seperti apa Tuhan? Yang namanya roh hikmat itu seperti apa? Saya lihat di berbagai terjemahan, saya lihat teks aslinya, saya menemukan satu kata yang luar biasa. Ternyata bukan dikatakan anak kesayangan, yang kesannya cuma manja, main di depan raja, dan berkata, akulah hikmat. Enggak. Sebetulnya kata anak kesayangan itu terjemahannya enggak terlalu akurat. Karena sebetulnya dikatakan begini, I was the architect at his side. Aku adalah si arsitek itu yang ada di sampingnya.
Saudara, saya kan nggak pernah belajar jadi arsitek. Jadi ketika saya baca ini, saya telepon S2 dari Belanda, arsitek kita. Saya mengajukan sebuah tes sederhana, dan saya anggap beliau lulus. Sebetulnya urutannya kan urut tua ya. Saya harusnya setelah beliau ini. Harusnya Pak Adi setelah beliau karena kalah tua sebetulnya dalam peran yang itu. Sudah selesai. Saya tanya dengan dia begini, saudara. Kamu kan arsitek, walaupun dia belum pernah bangun gedung pencakar langit, saya tahu. Sebagai arsitek saya mau tanya begini. Kalau kamu mau bangun sesuatu, apa yang muncul pertama di benakmu? Dasarnya apa? Saya kan nggak tahu. Saya pernah tanya ke seseorang, jawabannya panjang lebar. Oh ada unsur ini, unsur ini, unsur ini. Mumet saya. Loh saya tahu nanti ujungnya itu gabungan dari begitu banyak disiplin ilmu. Tapi yang saya pengen ngerti, cara mikirnya pertama itu apa? Dan saya pikir dia lulus setelah S2 Belanda, oke lah. Karena jawabannya begini, ya tergantung. Yang mau bangun apa dulu? Jangan tanya saya lebih jauh sebelum saya tahu inginmu seperti apa. Nanti yang mau bangun ingin seperti apa, cerita. Bagian saya sket, mikir, buat garis. Dan di zaman dulu yang saya tahu, itu enggak dipisah antara yang arsitek dengan yang sipil, enggak. Dari Anda gambar sampai ngitung, sampai bangun, sampai jadi satu orang. Dan Paulus pernah berkata, dia seorang master builder, ahli bangunan yang hebat. Nah, ternyata hikmat itu arsitek. Dalam pengertian, saudara, kalau ini turun dalam hidupmu, saudara akan ada di samping Tuhan sebagai Tuanmu. Lalu dia akan cerita hatinya. Nah, kalau Anda tidak punya roh hikmat, si raja cerita, Anda cuma begini, hebat, amazing. Paling-paling ngono tok, saudara. Terus selesai. Karena nggak ada roh hikmat. Sebagian terharu nangis. Kok Tuhan rela cerita dengan saya? Tapi begitu roh hikmat itu turun, tentu kita bisa minta, tapi Anda dan saya harus mau dididik. Roh hikmat itu membuat Anda bisa menangkap. Maunya apa sih? Dan tiba-tiba Anda bisa punya gambaran, nangkap dari yang dia punya, gambaran hidup seperti apa yang dia inginkan. Kalau saudara seorang pengusaha atau Anda seorang hamba Tuhan atau siapapun saudara, tiba-tiba ada sesuatu yang related dengan hidupmu, Anda bisa tangkap, Anda berkata, bosku mau begini. Dan tiba-tiba Anda mulai gambar, dan engkau berkata, ini loh yang Tuhan mau. Nah karena dia seorang master builder, dia seorang arsitek, bukan cuma digambar, maka dia mulai menghitung seperti apa harusnya, lalu mulai digarap sampai itu jadi. Arsitek, make things done, menjadikan semuanya jadi, saudara. Nah inilah yang sebetulnya disebut sebagai roh hikmat. Beruntung ada arsitek S2 dari Belanda. Saya rotok lumayan ngerti, saudara. Tapi sebetulnya itu kan, itu roh hikmat. Anda lihat sesuatu, sebagian orang cuma mumet berkata gini, waduh, aku tak anu aja wis, ikut partainya Pak Yusak, nesah mumet gini aku, ngapain? Inhaler, nyedot, serot. Bukan tanya Tuhan loh, kalau tanya Tuhan lumayan. Loh kamu kok nggak mikir? Ya ini banyak hal aku tak mengerti, jedot pokoknya. Loh kalau itu dari penyerahan seperti beliau, oke. Tapi kalau dari Anda masa bodoh dan apatis, itu masalah. Dan banyak orang nggak bisa nangkap. Seringkali nangkapnya pun cuman sepotong. Dan begitu kita diserai sebuah tanggung jawab, tidak ada apapun yang bisa dihasilkan dan sampai jadi sebuah kenyataan. Sebab roh hikmat tidak menguasai kita. Saudara,
Tuhan mau semua kita sesungguhnya memiliki semuanya ini. Sebab ini Tuhan sediakan dengan cara yang sangat ajaib dalam hidup kita. Begitu roh hikmat itu menguasai saudara, maka seperti yang Alkitab berkata, tiap hari Anda mengamati pintu gerbangnya Tuhan. Tiap hari Anda menunggu ini, apa yang muncul? Ada clue apa yang kemudian bisa kita tangkap? Dan itu membutuhkan sebuah konsisten, terus-menerus, kesetiaan, nangkep terus apa yang dia mau. Lalu Anda bisa jabarkan dan dia berkata, Tuhan mau aku begini. Dan dengan ini hitungannya harus seperti ini. Maka langkah pertama seperti ini, langkah kedua seperti ini. Akan jadi seperti ini. Saudara, sebetulnya karena waktunya sudah sangat singkat, dia mau semua kita punya roh hikmat ini. Persoalannya apakah Anda sedia dididik? Sebab ini rumit. Dalam kenyataan itu membutuhkan akan campuran sekian banyak disiplin ilmu. Kalau Anda membangun sesuatu misalnya, coba Anda mikir sederhana. Oh kan tidak perlu politik Pak membangun, perlu ngerti politik. Ngerti nggak? Itu butuh segala macam understanding. Kalau Anda bangun seperti ini, masyarakat akan seperti apa? Lalu belum segala macam yang lain. Itu seluruh disiplin ilmu dimasukkan jadi satu. Dengan harapan si ownernya dipuaskan. Tapi hebatnya adalah, kalau saudara dan saya jadi bagian daripada sebuah proyek pembangunan kerajaan Tuhan yang ajaib. Mungkinkah Tuhan kita memberikan budget yang dibatasi? Bangun kerajaanku ya, ngirit aja ya. Kamu gaji jangan naik-naik dulu ya, sampai jadi ya. Mungkin enggak? Enggak mungkin. Kalau Anda bagian dari the kingdom of God yang dibangun, semua diberi, saudara. Apapun yang Anda butuhkan, dia Tuhan yang luar biasa, supaya bangunan kerajaannya jadi dan ajaib dan membawa kemuliaan yang luar biasa. Amen, saudara. Saya masih mau teruskan sedikit. Lihat lagi akan ayat yang ke-34. Karena Alkitab berkata begini, berbahagialah orang yang mendengarkan daku dan setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Kalau Anda lihat dalam Alkitab The Message ada kalimat awake and ready for each morning. Anda dalam keadaan terjaga dan siap setiap pagi. Kalau Anda lihat kemudian dia berkata alert and responsive as I start my day's work. Kita jadi orang yang waspada dan sangat beresponsif, merespon, menanggapi pada saat kita mulai akan pekerjaan kita. Itu roh hikmat. Lalu kemudian kalau Anda perhatikan pada pasal 9, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima atau 6. Hikmat telah mendirikan rumahnya. Kenapa hikmat mendirikan rumahnya? Dia arsitek soalnya. Ngerti ya? Hikmat telah mendirikan rumahnya. Dan dalam rumahnya itu ajaib. Dikatakan menegakkan ketujuh tiangnya. Dalam hikmat itu ada 7 pilar di dalamnya. Memotong ternak sembelihannya. Tapi yang kedua, mencampur anggur dan menyediakan hidangannya. Kata-kata ini sebetulnya seperti orang memasak. Luar biasa ini, masak. Yang khotbah harusnya mak ini soal memasak, saudara. Nomor 1 di dunia menurut saya. Hari ini khusus datang bawa babi kecap. Susah ditolak. Saya tadi berkata, saya nggak mau makan nasi hari ini. Babi kecap keluar runtuh iman saya. Sebab ada orang yang punya kemampuan mengolah begitu rupa. Hikmat tidak menyediakan dengan asal disediakan. Dia olah, dia campur.
ternak disembelih, anggur dia campur, dan dia sediakan hidangannya. Ayat 3, pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Lalu ayat yang keempat berteriak begini, siapa yang tidak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi, katanya, marilah makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Ajaib sekali, dia berteriak, are you confused about life? Apakah engkau bingung dengan kehidupan? Dia bilang, come, makan dengan aku. Aku olah sesuatu yang ajaib. Dan olahan itulah didikan Tuhan. Roh hikmat yang dia mau berikan dalam hidup kita. Siapa yang rindu ini turun dalam hidupmu? Ayo kita minta, tapi syaratnya juga rela dididik Tuhan. Jadi arsiteknya Tuhan yang luar biasa. Tiap kali Tuhan datang kepada saudara, Anda merasakan hadiratnya. Kalau Anda tidak punya roh hikmat, Anda menangis terharu, Tuhan mendatangi aku. Tapi kalau seorang arsitek, dia berkata, Tuhan, apa yang engkau ingin? Dan tiba-tiba muncul semua kerinduan hatinya. Roh hikmat, make things done, menjadikan semuanya jadi dalam hidup kita. Kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Dan terus engkau didik kami Tuhan, sampai sungguh-sungguh semua kami jadi arsitek-arsitek Tuhan yang luar biasa. Dan apapun yang kau rindukan terwujud oleh karena roh hikmat yang menguasai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua berkata, amen. Kita buka Hosea 4 ayat 6. Saudara, roh yang selanjutnya yang Tuhan mau bagikan buat kita adalah roh pengenalan akan Tuhan. Saudara, roh pengenalan akan Tuhan dimulai, saudara, pada waktu engkau bertobat. Tetapi itu adalah awal yang seperti baru lahir roh itu. Atau baru ditanam dalam hidupmu. Tapi kemudian kau harus terus berjalan. Kata kenal itu artinya berjalan dengan passion. Dari awal sampai mati. Saudara, ada banyak orang tidak pernah berjalan dengan Tuhan dengan passion. Dia tidak pernah berjalan dengan Tuhan day by day. Tapi dia hanya sekali-kali berjalan dengan Tuhan. Dan itulah yang membuat roh pengenalan itu tidak bisa bertumbuh. Dan membuat ujungnya, saudara, kita sebenarnya tidak pernah mengenal Tuhan. Kalau saudara baca roh pengenalan ini, mulai dari Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku akan melupakan anak-anakmu. Saudara, dari pengenalan ini diawali dari pertobatan. Tapi itu tidak bisa terjadi otomatis bertumbuh. Kalau misalnya nih diajak Tuhan, bangun pagi, kita tolak, ngantuk Tuhan. Itu sudah nolak roh pengenalan. Kemudian Tuhan suruh saudara untuk mengalami sesuatu yang mujizat. Dengan cara saudara kita dimasukkan kepada sebuah masalah yang tidak mungkin. Dan saat itu kita bilang tidak mau. Kita bilang tidak mungkin, mustahil, tidak bisa. Maka sebenarnya kau sedang menolak roh pengenalan. Kalau engkau saudara dimasukkan jalan kehambaan,
Tiba-tiba engkau tahu engkau harus berhadapan dengan orang yang nyebelin, menghina, menekan. Dan engkau menolak. Tanpa engkau sadar, engkau menolak roh pengenalan itu. Saudara, karena itu Tuhan berkata, kalau engkau menolak, engkau binasa. Ujungnya sebenarnya kita mulai menentukan jalan kita sendiri. Dan kita tidak pernah jalan bersama Tuhan. Roh pengenalan adalah kerinduan untuk saudara jalan sama Tuhan. Ada di mana dia berada. Kenal itu sangat dalam. Suami istri bisa tidak kenal. Orang tua dan anak bisa tidak kenal anaknya. Pengenalan itu butuh waktu. Dan butuh saudara bertumbuh. Karena ada banyak orang saudara kenal Tuhan cuma di luar. Sekali lagi, Tuhan ajarin saya tentang pengenalan itu sangat banyak. Ini simple aja saudara. Seberapa engkau mengenal suamimu, seberapa engkau mengenal anakmu, seberapa engkau mengenal istrimu. Kadang-kadang ada orang serumah nih ya. Tapi enggak pernah, saya pernah buat tes. Buat tes saudara buat suami istri yang sudah menikah lebih dari 10 tahun. Dan hasilnya mengerikan saudara. Waktu ditanya saudara, ini salah satu tanya, makanan kesukaan suamimu dan makanan kesukaan istrimu. Dua-duanya mesti ngisi sendiri-sendiri terus dicocokin. Makanan kesukaan. Ini ada keluarga yang ajaib sekali. Yang istrinya dinulis begini, makanan kesukaan suamiku tempe, saudara. Terus suaminya nulis, makanan kesukaanku, ya dia kan udang. Udang sama tempe kan jauh banget saudara. Kecuali ada tempe rasa udang. Ya. Terus kemudian saya adu, sengaja saya adu. Saya bilang gimana ini, satu tempe satu udang. Terus istrinya langsung ngamuk bilang begini, kenapa tiap hari minta tempe? Katanya ya. Jadi saya pikir kamu suka tempe. Terus kata suaminya gini, loh saya tiap hari minta tempe karena murah, bukan karena suka. Saudara bisa ngerti parahnya? Gak kenal, ini sudah 15 tahun menikah. Jawabannya udang dan tempe. Kemudian pertanyaan kepada suami istri yang lain. Saya nanya kepada suaminya, warna kesukaan istrimu. Terus kemudian si suami nulis biru muda. Terus istrinya nulis sendiri kan, warna kesukaanku pink. Saya adu lagi. Gimana mungkin pink dan biru muda bisa sama ya? Kecuali Anda buta warna. Saudara yang suaminya gantian yang marah. Kamar kita pink, spray kita pink. Terus kemudian dia bilang, kamu barusan beli piring. Suaminya bilang ini, kamar kita biru muda, spray kita biru muda, kamu barusan beli piring biru muda. Bagaimana kamu bisa ngaku kamu suka pink? Istrinya bilang begini, aku punya suami dan 4 anak laki-laki. Coba bayangkan kalau di rumah pink, spray pink, piring pink. Aku kasih biru muda karena anak kita 4 laki-laki. Tapi aku sukanya pink. Sekali lagi tanda tidak kenal. Saudara, ada begitu banyak. Kenal itu bisa sangat detail. Saudara hari ini ya, seandainya nih. Di depan saya ada 3 anduk. Dan anduk itu dipakai sama siapa saja. Tapi ada 1 anduk yang dipakai oleh Stephen. Saya bisa tahu. Begitu saya cium saya akan tahu. Ini baunya Stephen. Kenapa? Kenal. Itu cuma 1 kenal. Kenal bau. Betul kan? Tapi belum tentu saya kenal hatinya.
belum tentu saya kenal saudara. Maaf kata pacarnya, belum tentu loh. Di UPH siapa tahu ada yang disembunyiin pacarnya. Saya nggak tahu. Loh, belum tentu. Jadi pengenalan, saya cuma mau berkata, pengenalan itu sangat luas. Pengenalan itu sangat luas. Kalau saudara merasa saudara kenal Tuhan. Begitu saudara merasa, seringkali itu berhenti, stuck. Tapi kalau setiap hari saudara bilang, Tuhan taruh aku di hatimu. Bawa aku kemana engkau pergi. Ajari aku. Maka saudara akan makin kenal. Makin kenal. Saudara, dan sejujurnya saya mau berkata, itu saya lakukan bukan cuma pagi. Tiap kali duduk, berdiri, setiap kali lagu bunyi, tarian, semua. Saya nanya, Tuhan, ajari aku. Kenal seleramu. Kenal maumu. Contoh aja saudara. Tadi Tuhan semua bilang. Tuhan yang bilang sama saya. Nanti waktu khotbah tidak usah pakai jubah. Hanya nanti setelah itu selesai khotbah pakai jubah. Saya duduk di situ nyembah enggak pakai jubah. Tuhan cuma ngomong gini. Tentara kan harusnya berjaga ya. Saya sudah ngerti. Saya langsung bilang jubahku. Tuhan mau bilang begini. Oke, saya biarkan semuanya. Tapi hari ini tanggung jawab di pundakmu. Dan jangan lepaskan jubah. Kalau saudara tidak kenal dia. Dia nanya tentara harusnya berjaga. Saudara bisa mikir begini. Oh, ada apa ya? Serangan apa? Tapi karena saya kenal Tuhan. Dia ngomong begitu saya tahu. Dia mau saya pakai jubah. Hari ini sepanjang hari ini tanggung jawab saya. Saya berdoa saudara kenali Tuhanmu. Kenali Tuhanmu. Maka saudara akan lihat. Ada sesuatu yang sangat ajaib. Pada waktu yang dibuat awal-awal sekali. Dia bilang begini. Kamu mau terima favor, kemudahan. Hari ini tuh padahal kita terima favor. Tadi saudara ada pintu perkenanan. Pada waktu Pak Agung. Itulah pintu raja dan pintu favor. Berbeda antara perkenanan yang Bu Nani dengan favor yang ada di depan Pak Agung. Tapi saya mau sedikit ingatkan. Kenapa 7 roh ini harus ada dalam hidup saudara. Saya masih ingat tawaran Tuhan 13 tahun yang lalu. Pada waktu kami memulai Mahanaim, Tuhan bilang, nah, kamu mau favor, kemudahan. Di mana sebelum kamu minta, itu sudah ada. Sebelum bahkan kamu butuh, aku sudah bukakan jalan. Tuhan bilang, aku akan bawa engkau dalam sebuah kemudahan seperti jalan tol. Terus saya bilang, engkau di mana? Tuhan senyum. Bukan, aku tidak ada di situ. Tapi aku beri favorku. Saya tanya, engkau di mana? Saat itu dia senyum. Dan dia bilang, aku ada di 5 roti dan 2 ikan. Sangat tidak cukup. Tapi aku buat mujizat. Untuk itu menjadi cukup. Aku ada di tengah badai. Pada saat banyak orang akan menyerang. Seperti badai. Aku akan berdiri di situ. Dan badai itu akan reda. Aku ada. Saat tidak ada orang yang memberi persembahan rutin. Tapi setiap kali engkau bertemu dengan aku pagi hari.
tanganku akan mengeluarkan mana. Dan kau akan menikmati mana langsung daripadaku. Pada waktu itu saudara, saya tahu artinya. Sejujurnya saya tahu artinya. Saya tahu artinya dia akan ajak saya melewati padang gurun. Tapi di situ akan ada air yang dia belah. Saya tahu artinya dia akan lewati saya begitu banyak peperangan. Tapi dari situ dia akan ajari saya cara melepaskan pedang. Berjalan, terbang, bahkan melihat kemenangan dari satu kemenangan demi kemenangan. Dan saya berkata, tidak usah kasih saya kemudahan. Aku mau jalan sama engkau. Aku mau ada di mana engkau ada. Aku mau kenal sampai senyummu, matamu, seleramu, caramu berperang, kesukaanmu, makananmu, caramu membelah lautan, caramu mendatangkan mana, aromamu, caramu berdiri di atas gunung, caramu menyintai anak-anakmu, caramu turun di jalan-jalan, caramu memberi makan, caramu menyembuhkan. Aku mau kenal engkau. Aku mau kenal engkau. Dan hari itu dia senyum dan dia bilang, kau memilih jalan yang tidak gampang. Saya bilang, aku memilih engkau dan pengenalanmu lebih dari segalanya. Dan sampai hari ini dia jalan sama saya. Dia jalan sama Manai. Sangat real. Setiap kali kami salah, tidak ada uang sama sekali. Setiap kali tembok kami lubang, begitu banyak serangan terjadi. Kami jalan, bahkan setiap pagi jam 5. Kalau kami doa, pilihan lagu tidak benar saja, dia tidak mau datang. Buat orang lain itu beban, buat saya itu kesukaan. Dia nyatakan dirinya sangat detail, sangat real. Buat banyak orang itu sebuah masalah. Buat saya itu tanda cintanya, bahwa dia bukakan dirinya untuk dia kenal, untuk dikenali. Dan hari ini, apa yang saudara pilih? Saudara menolak pengenalan itu. Saudara pilih jalan yang mudah. Atau saudara pilih jalan yang membuat engkau kenal senyumnya. Kenal keajaibannya. Kenal tatapannya. Kenal seleranya. Kenal senjatanya. Kenal targetnya. Kenal semuanya. Ajari kami Tuhan. Ajari kami. Saya melihat sebuah sungai. Dan sungai ini adalah sungai pengenalan. Dan Tuhan berkata ada orang yang cuma cukup mengambil 1 sendok. Dan membawanya pulang. Dan berkata cukup aku kenal Tuhan. Itulah awal keselamatan. Ada orang yang bermain-main. Tapi dia tidak mau badannya basah. Dia cuma mau menyedokkan tangannya dan bermain.
Tapi ada orang yang mau basah, hanya selutut. Jangan semua. Jangan semua. Aku mau pakai tetap caraku. Aku mau pakai tetap kepandaianku, kenyamananku. Segala sesuatu yang selama ini aku tahu. Tapi ada orang yang berani tenggelam. Bahkan dia sebenarnya tahu dia tidak mungkin bisa bernafas di air. Tapi dia berkata, aku mau dalam sungaimu. Seperti seharusnya manusia tidak bisa bernafas dalam kemustahilan. Dalam perkara-perkara roh. Tapi saat kita mau, kita tenggelam. Dan beberapa orang masuk sangat dalam. Engkau sampai berenang di dasar lautan itu. Dan itulah dasar pengenalan yang dia tawarkan hari ini. Besarnya pengenalan itu seperti lautan. Lebih besar dari yang pernah kau pikirkan, nak. Kau bisa mengenal sangat banyak hukumku, perjanjianku, firmanku. Seberapa engkau menerimanya, tergantung pilihanmu hari ini. Tergantung pilihanmu. Sungai itu ada di atas kita, bergemericik mengalir. Pilihanmu menentukan. Biar setiap orang menentukan pilihannya. Menentukan pilihannya. Seberapa engkau mau kenal Tuhan.